Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainatan Ramasaputri dari kelas 11 IPS 5 nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan materi Perang Ambarawa dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Berikut presentasinya. Yang harus kita ketahui bahwa Perang Ambarawa disebut juga dengan Pertempuran Ambarawa berlangsung selama 25 hari, dimulai pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Perang tersebut merupakan peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu Inggris dan Belanda yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Latar belakang timbulnya Perang Ambarawa antara lain adanya insiden bersenjata yang mulanya timbul di Magelang, kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran. Ketika tentara Sekutu dan Nika membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan di Ambarawa. Dan bukan tanpa sebab pula warga Ambarawa melakukan sebuah perlawanan terhadap Sekutu. Perlawanan tersebut disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh pasukan Sekutu, yaitu Sekutu melanggar janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara Sekutu dan Indonesia. Isi perjanjian tersebut adalah 1. Pembebasan lalu lintas di sepanjang jalan Ambarawa sampai dengan Magelang, baik bagi pihak Indonesia maupun pihak Sekutu. 2. Pihak Sekutu akan tetap menempatkan pasukan di kota Magelang. Hal ini bertujuan untuk mengurus evakuasi dan melindungi pasukan Sekutu yang ditawan pada saat penjajahan Jepang. 3. Pihak Sekutu sepakat untuk tidak mengakui aktivitas badan-badan yang di bawahnya, termasuk pasukan Nika. 4. Dilakukannya pembatasan terhadap jumlah pasukan Sekutu. Kronologi Perang Ambarawa yaitu ketika kekalahan pasukan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua membuat Belanda dan juga Inggris atau disebut juga dengan pasukan Sekutu yang datang kembali ke Indonesia. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945, Sekutu berhasil menginjakan kakinya di kota Semarang. Tujuan Sekutu datang ke Semarang yaitu untuk membebaskan tawanan perang yang berada di Ambarawa dan Magelang. Pasukan Sekutu ini dipimpin oleh Brigadir R.J. Battle. Kemudian pada saat itu kedatangan Sekutu pun disambut baik oleh pemerintah setempat. Bahkan gubernur pada saat itu yaitu Wongsonegoro bersedia untuk menyediakan bahan makan dan juga kebutuhan lainnya demi kelancaran tugas pasukan Sekutu. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Sekutu sedang berada di Magelang untuk membawa pulang para tawanan. Melihat hal itu terjadi, M. Sabrani yang saat itu menjabat sebagai Letnan Kolonel Resimen di Magelang berusaha untuk menghentikan Sekutu dengan cara mengepung mereka dari segala penjuru. Namun sayangnya upaya yang dilakukan oleh M. Sabrani pada saat itu gagal untuk dilakukan, sehingga Sekutu berhasil meloloskan diri menuju ke Ambarawa. Mengetahui adanya penyerangan dari Sekutu tersebut, Ono Sastrodihardjo langsung memimpin para pasukan muda dan juga pasukan gabungan, yaitu Ambarawa, Suruh, dan juga Surakarta untuk menghadang Sekutu di desa Jambu. Jatuhnya dua desa di Ambarawa tersebut membangkitkan semangat Kolonel Isdiman dan juga pasukannya untuk menyerang Sekutu dan juga membebaskan kedua desa tersebut. Namun sayangnya pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Isdiman tersebut mengalami kekalahan karena pesawat tempur Sekutu yang menjatuhkan bom. Kemudian Kolonel Isdiman digantikan oleh Kolonel Sudirman, di mana Kolonel Sudirman dan juga pasukannya pun turun langsung untuk memukul mundur para Sekutu yang berada di Ambarawa. Strategi penyerangan yang dilakukan tersebut berhasil untuk mengepung Sekutu sehingga mereka tidak bisa berkutik. Sekutu yang berada di Benteng William tidak dapat melakukan komunikasi dengan para pasukan Sekutu induk mereka. Sekutu pun mau tidak mau harus kembali ke Semarang. Tokoh-tokoh Perang Ambarawa. 1. Letnan Kolonel Gatot Subroto. Beliau merupakan komandan TKR Divisi 5. Beliau juga gigih melakukan pengejaran terhadap pasukan Sekutu pada saat pertempuran di Magelang. Gatot Subroto juga memberikan masukan dan juga strategi selama masa pertempuran terjadi. Jasa Gatot Subroto juga dikenang dalam sebuah patung berkuda yang terletak di kota Purwokerto. 2. Letnan Kolonel Isdiman. Lahir pada tanggal 12 Juli 1913 di Pontianak. Ia merupakan salah satu komandan Perang Ambarawa, namun gugur pada saat mengemban tugas.
Jasa Isdiman tetap dikenang hingga sekarang, yaitu dengan cara namanya dijadikan nama jalan di Purwokerto, yaitu Jalan Oversti Isdiman atau Office. 3. Kolonel GPH Jatikusumo. Selain Gatot Subroto, Jatikusumo juga aktif dalam melakukan pengejaran terhadap tentara sekutu. Pejuang yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Juli 1917 ini juga merupakan komandan TKR Divisi 4. Beliau juga aktif dalam agresi militer Belanda yang berada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Bahkan, pria yang berdarah keraton ini juga rela mengorbankan jabatannya untuk membela negerinya. 4. Kolonel Sudirman. Lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia tumbuh dipenuhi dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme yang tinggi. Bahkan di usianya yang masih sangat muda, ia sudah diangkat menjadi panglima. Sudirman menjadi panglima TKR pertama yang termuda pada saat itu, dan juga Sudirman sangat dihormati di dunia ketentaraan Indonesia. Beliau juga merupakan orang pertama yang menerima 5 bintang sebagai jenderal besar pada saat pemerintahan Soeharto. Kemudian ada juga strategi yang digunakan oleh Kolonel Sudirman dan juga pasukannya pada saat itu, yaitu strategi sumpit udang, yang merupakan strategi pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh terkurung atau terkepung. Dengan kedisiplinannya tinggi dan juga persiapan yang matang atau perencanaan yang matang, strategi tersebut berhasil dijalankan atau dilaksanakan dengan baik, sehingga membawa kemenangan bagi pejuang tanah air. Strategi ini digunakan selama 4 hari, diawali pada tanggal 12 Desember 1945. Dalam strategi ini terdiri dari 4 kelompok pasukan, yaitu pasukan kelompok pertama sebagai tubuh udang, kelompok kedua diposisikan sebagai kaki udang, kelompok ketiga di posisi sumpit udang, dan juga kelompok keempat di posisi ekor udang. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran Ambarawa berhasil dimenangkan dengan cara atau dengan menggunakan strategi sumpit udang tersebut. Kolonel Sudirman berhasil mendapatkan gelar jenderal dari Presiden Soekarno. Dan yang terakhir yaitu akibat yang ditimbulkan dari pertempuran di Ambarawa, yaitu berhasil mempengaruhi dan juga melemahkan kekuatan Belanda, sehingga Belanda kesulitan untuk melakukan pertempuran di daerah lainnya. Pertempuran ini juga mengakibatkan Letkol Isdiman dan juga prajurit Indonesia lainnya banyak yang gugur di medan perang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.